Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, nampaknya koar-koar PSI ini sejak dulu di tahun 2017 sampai sekarang masalah soal pilkada DKI Jakarta. Ya, yang paling ngebut sekali bersuara di situ adalah Grace Natali ketika mengkritik sosok Anies Baswedan. Dan sekarang nampaknya tidak ada harganya Grace Natali, ya. Bahkan ya di depan PKS ya hanya disuruh-suruh begitu kan ya, dijontor-jontorin begitu kan untuk untuk melempar kaos di situ. Nampaknya ya tidak ada harganya kalau menurut saya begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja beredar video yang agak gimana begitu kan ya. Gisna Tali didorong-dorong seperti itu. Katanya ya sampai kapanpun ya kata kader dari PSI ya sampai kapanpun tidak mau ya haram berkoalisi dengan PKS. Tapi pada hakikatnya sekarang ya disuruh-suruh mereka begitu, disuruh lempar-lempar sana. Itu pun kalau mau lempar begitu kan ya agak malu-malu gimana begitu kan ya. Ya Grace Natali didorong-dorong seperti itu. Nampaknya agak-agak tidak ada harganya gitu loh. Masyarakat sudah paham bahwa ya itulah PSI begitu kan. Nampaknya ini kritikan-kritikan luar biasa begitu kan. Si Reza ini nampaknya kesel banget begitu kan ya, karena mungkin salah satunya begitu kan kenapa di Pilkada DKI Jakarta itu yang datang hanya itu aja begitu kan. Mungkin ketua umum partai juga enggan ya atau tidak hadir di situ, tapi dengan adanya PSI cukuplah menghibur kita. Ya dengan adanya PSI ya cukup dihibur begitu. Saya kira inilah yang kita lihat hari ini. Coba kita baca begitu kan ya komentar-komentar dari netizen. Sekarang aku paham kenapa Grace Natali ya PSI haramkan koalisi dengan PKS, karena kalau koalisi cuma jadi congos. Tapi demi jabatan jadi congos PKS nggak masalah ya. Betul tidak bro? Ini gimana begitu kan? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan Raja Juli waktu 2000 berapa ya? 2000 berapa kemarin begitu kan ya? Haram hukumnya ya PSI koalisi dengan PKS ya. Apakah bukti arogansi? Beda dengan Kaisang. Wah. Ini artinya apa? Artinya bahwa selama ini yang kita lihat begitu kan ya, selama ini yang kita lihat kepada PSI ya, kalau ingin kritik sosok Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa kritikannya. Tapi sekarang malah bertolak belakang ya. PKS dengan PSI bersatu berkoalisi mendukung Ridwan Kamil Susono. Tapi nampaknya nampaknya kok hanya jadi congos-congos seperti itu gitu. Jadi oke lah, tidak ada masalah karena ini adalah politik begitu kan ya. Cukup menghiburlah hal ini ya di media sosial kita. Coba kita baca ya. Grace Natali kayaknya nggak ada harga dirinya begini di depan PKS ya. Ya PKS kan masuk parlemen toh ya, sedangkan PSI kan masih belum masuk parlemen. Jadi artinya apa? Artinya ya harkat dan martabat lebih menguntungkan PKS kan begitu. Ya mesti kasih tahu si Uki. Mana si Uki? Biasanya dia yang kritik ya, yang sok kritik sana sini begitu kan. Sok idealis begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya itu aja mereka. Bahkan ya tidak hanya itu. Dari beberapa survei yang ada sudah jauh mereka, sudah kalah mereka ya. Ahmad Lutfi Tajazid juga kalah ya di Pilkada DKI Jakarta juga kalah jauh begitu kan ya, koalisi Kim ini begitu kan. Artinya secara tidak langsung masyarakat sudah cerdas hari ini, sudah cerdas ya, masyarakat sudah cerdas. Jadi saya kira apa yang kemudian kita sampaikan begitu kan ya dari beberapa asumsi orang bahwa PSI itu kalau karakter politiknya itu aja saya kira tidak bisa untuk masuk di parlemen. Kenapa? Karena mengandalkan ya yang namanya kekuasaan begitu kan. Tanpa mengandalkan emosional rakyat, tanpa mengandalkan bagaimana peran penting terhadap rakyat. Hanya itu aja. Tidak bisa mereka. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali kalau PSI ini sudah besar, sudah banyak tapi tidak lolos parlemen. Apa gunanya juga? Ya, mungkin ya seorang Jokowi di situ sudah
di tahun 2029 marwah dan citra dari seorang Jokowi sudah tidak ada lagi diandalkan. PSI akan anjlok di situ. Siapa yang menjadi tokoh di situ? Tokohnya kan tidak ada. Masa Kaisang menjadi tokoh? Ya orang tidak begitu percaya lah. Ya, ini agak memalukan lah begitu ya dengan omongannya sendiri. Makanya ya kalau bukan PKS siapa lagi sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta kok begitu kan? Masa PKS mau disuruh oleh PSI? Tidak usah lah. Ya si Reza Patria nampaknya agak dorong-dorong kesal begitu kan ya, agak dorong-dorong kesal di situ. Kakak koalisi cuma jadi congos. Ini komentar dari netizen ya. Kurawa tukang blokir. Buzzer partai sih bau apa ini? Kurawa jadi kacung PKS sekarang partai kalian ya. Jokedin aja bareng Ridwan Kamil. Kok Jawara medsos hanya bisa ngeblok sih. Ini si Jawara sama si Uki begitu kemana nyalinya begitu kan ya. Partai PSI kok disuruh-suruh. Partai PSI kok disuruh-suruh. Padahal kalau di media sosial ngebutnya luar biasa, komentarnya luar biasa, melebihi idealisnya, melebihi dari sosok Anies Baswedan. Tapi pada ujung-ujungnya jadi ya itulah begitu kan. Itulah hakikat politik kita. Makanya ya kalau tidak masuk parlemen ya harus jadi congos lah begitu kan ya. Harus jadi penjilat dulu di situ. Coba kita baca dulu begitu kan ya berita yang dulu. Tapi ini menarik dengan kekinian. Ketua Umum PSI tegaskan lagi haram koalisi dengan PKS. Wow. Ada apa ini? Ketua Umum Grace Natali menegaskan mereka tidak akan berkoalisi dengan PKS di semua level pemilu. Mengapa? Saya ingin mempertegas pernyataan Sekjen PSI beberapa hari lalu bahwa PSI tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS di semua pemilihan umum atau kepala daerah. Bahkan namun Grace tak merinci apa alasannya, dia lanjut berbicara tentang partai-partai yang mencalonkan eks-koruptor mendukung intoleransi. Soal PSI haram berkoalisi dengan PKS sebelumnya diungkapkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni sebagai partai nasionalis ideologis, PSI tidak akan berkoalisi dengan PKS. Salah besar ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau punya visi dan misi sebagai partai nasionalis begitu kan ya. Ya saya kira menggunakan politik rahmatan lil alamin, menggunakan politik agamis itu sangat penting untuk meraup suara terbanyak. Karena di negara kita adalah negara mayoritas umat Islam. Jadi kalau mengandalkan hanya nasionalis di situ ya oke-oke aja. Tapi kan kita lihat saja PDIP saja begitu kan tidak mampu untuk mencitrakan bagaimana dirinya ya menjadi partai nasionalis. Itu tidak mampu. Ya, jalan satu-satunya adalah harus membawa ya nama NU dalam artian bahwa kader-kader NU yang masuk di situ sebagai citra utama untuk meraup suara. Salah satu yang menjadi indikator adalah agamis begitu kan. Jadi saya kira salah kalau PSI ini tetap konsisten untuk partai nasionalis tapi tapi bertolak belakang dengan agamis. Saya kira bagaimana untuk menjadi simpati kepada orang ya sampai kapanpun, sampai kiamat pun begitu kan ya tidak mungkin masuk di parlemen. Kenapa? Karena terlalu paradigmanya begitu kan terlalu pilih-pilih begitu sehingga orang akan menjustice seperti itu. Jadi stigma-stigma seperti itu ya kita harus buang begitu kan ya. Kaisang nampaknya sudah merangkul ini semua pakai kopiah, pakai didesain juga agamis. Ini kan bagian dari agamis kita begitu kan ya. Kalau nasionalis itu kan bentuk dan budaya kita terhadap bangsa kita begitu. Terhadap pilihan ya terserah mau siapapun. Nah, inilah kesalahan natalis di situ ya orang-orang akan enggan begitu kan ya. Makanya kalau disuruh-suruh seperti itu ya silahkan begitu. Sangat-sangat disayangkan dengan adanya beredar seperti itu, orang akan menganggap ya inilah kelemahan dari PSI ya, tidak bisa ngapa-ngapain mereka. Mau apa coba ya? Mau apa PSI ya kalau sudah seperti ini? Ini sudah beritanya sudah viral begitu kan ya, sudah viral di mana-mana. Agak membingungkan memang, agak membingungkan ya. Oke lah tidak ada masalah. Inilah bagian dari politik kita kok begitu kan. Tapi sangat disayangkan kepada kader-kader PSI yang dulu begitu kuat sekali mengkritik PKS, mengkritik sosok Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.